anotasi deskriptif. Anotasi deskriptif memberitahu pembaca tentang isi atau komposisi dari suatu literatur, ini contohnya. Ya, merupakan daftar dari karakteristik standar dalam sebuah penelitian. Ya, seperti autornya, kontennya, format, dan seterusnya. Ini yang tadi, anotasi deskriptif. Ya, ini ya tipnya ada ya, silakan berikan berikut ada beberapa poin untuk melakukannya ya. Ya, mulai dari autor, judul, dan tipe dari sumber, cari kata kunci, mempertimbangkan faktor lain dalam membuat anotasi deskriptif, dan seterusnya. Ya. Berikutnya lagi adalah anotasi sumatif. Tadi deskriptif, sekarang sumatif. Anotasi sumatif atau anotasi ringkasan adalah cara anotasi dengan membuat kata kunci dan argumen dari sumber dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kalau sumatif ini dengan kata-kata kita sendiri, bedanya ya. Oke, ini contohnya. Ya, ini tipnya, silahkan tadi ya. Tapi tadi yang terpenting hindari plagiarisme. Ya, karena kan dengan kata-kata kita sendiri. Lalu anotasi evaluatif. Anotasi evaluatif biasanya digunakan untuk memberikan kritik terhadap pekerjaan orang lain. Ya, seperti seberapa komprehensif pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang berikutnya lagi, seberapa meyakinkan ya pekerjaan tersebut. Nah, ini malah harus yang dilakukan nih oleh mahasiswa MIK DIK nih. Ya, bukan merangkum aja, bahkan mengevaluasi sehingga kita tahu kelemahannya di mana dan sebagainya. Penting juga ini. Ya. Ya, contohnya menilai kontribusinya, mempertimbangkan konteks dalam risetnya, ya, mempertimbangkan faktor lain yang bisa jadi parameter, terus seberapa efisien dan kreatif paper tersebut, itu silakan nanti ada beberapa tip-tipnya untuk mengevaluasi, menganotasi evaluatif. Berikutnya lagi anotasi reflektif. Anotasi reflektif biasanya digunakan untuk merancang sebuah penelitian. Jadi memang tadi ya, setelah hanya anotasi deskriptif, sumatif, berikutnya lagi evaluatif, mungkin makin lama makin tinggi ya, reflektif ya. Lebih tinggi dari evaluatif. Jadi setelah kekurangannya kita refleksikan, kira-kira kita mau apa gitu ya. Merupakan kesempatan untuk merancang bagaimana atau di mana kita dapat menggunakan resource tersebut atau melakukan penelitian yang lain. Ya. Ya, ini kurang lebih seperti itu ya. Ini memang efisien dalam, tapi ya tadi itu sudah tahapnya level keberapa dibandingkan level-level dari anotasi sebelumnya. Ya, anotasi gabungan ya memang biasanya gabungan sih. Ya, atau tergantung permasalahan sih, tergantung jenis penelitiannya. Anotasi gabungan adalah campuran dari beberapa anotasi. Biasanya dimulai dari anotasi deskriptif seperti author dan format dan yang lainnya. Ya, ini kurang lebih tipsnya ya dalam anotasi gabungan ini. Mengetahui apa yang ingin dicari, mempertimbangkan konteks dalam riset kita sendiri, ya, dan juga bisa efisien. Baik, Mas sama Mbak, Bapak Ibu, ini kita buat ringkasannya karena kita kemarin kan literatur review. Literatur review itu membaca, ya, lalu kita ada, kalau literatur review ada analisanya in total ya, in total dari yang kita baca. Kalau annotated biografi kan satu-satu ya. Jadi bedanya kita buat dua diagram. Contoh, agak beda tujuannya antara annotated biografi dan literatur review. Ya, ada agak juga beda strukturnya. Agak beda komponennya. Ya, ini ringkasannya. Ya, contohnya annotated biografi tujuannya adalah memberikan pembaca file atau daftar sumber yang dicari untuk tambahan bacaan. Biasanya memberikan penjelasan singkat tentang mengapa setiap artikel dapat dipercaya dan relevan dengan topik tersebut. Sedangkan tujuan literatur review adalah memberikan gambaran tentang suatu topik atau masalah tertentu dengan meringkas dan menjelaskan artikel paling signifikan di bidangnya, atau meringkas artikel yang paling di bidangnya, atau ringkasan dari berbagai macam artikel. Lalu strukturnya, untuk struktur annotated biography, ya, sumber dipisahkan satu sama lain dan disusun menurut abjad sehingga mudah ditemukan. Sedangkan kalau literatur review, ya,
strukturnya sumber diintegrasikan karena sudah review kan, lebih itu lagi dielaborasi dengan sumber diintegrasikan ke dalam paragraf berdasarkan penjabaran ikhtiar topik dalam topiknya, dalam tulisannya, dan dapat disebutkan lebih dari sekali. Lalu dibedakan berdasarkan komponen. Ya, komponen untuk annotated biografi, setiap item dalam daftar menggunakan gaya kutipan formal. Tadi apa, MLA atau Chicago. Untuk mengutip satu sumber dan menyertakan paragraf pendek dengan ringkasan yang menjelaskan kredibilitas dan relevansinya. Untuk komponen literatur review menggunakan pendahuluan untuk penjelasan topik, mensintesis sumber secara progresif saat topik dijelaskan melalui paragraf, ya, jadi sudah masuk ya ke dalam paragraf, dan kemudian menyimpulkan dengan meringkas keseluruhan latar belakang yang disajikan. Mas dan Mbak, Bapak Ibu, ya, begitu topik yang kita sedang diskusikan, yaitu annotated biografi. Mudah-mudahan menambah wawasan dan bisa membedakan antara literatur review dan annotated biografi. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.